Marcelo, 1,7 triliun rupiah, dan pelajaran berharga untuk Juventus. Selama 3 musim terakhir, Arthur tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari skuad Juventus. Ia lebih sering dipinjamkan ke klub lain dan gagal memenuhi ekspektasi yang dibebankan sejak transfernya dari Barcelona pada tahun 2020. Minimnya kontribusi di atas lapangan ditambah dengan tingginya beban gaji membuat Arthur kini disebut-sebut sebagai salah satu rekrutan terburuk Juventus dalam beberapa tahun terakhir. Perekrutannya terjadi dalam skema tukar pemain dengan Miralem Pjanic. Juventus kala itu menaruh harapan besar pada Arthur yang masih muda dan dianggap punya potensi besar untuk masa depan klub. Namun, kenyataannya tidak sesuai harapan. Meski sempat tampil di bawah asuhan Maurizio Sarri, Arthur tak pernah benar-benar menunjukkan performa meyakinkan. Seiring pergantian pelatih, perannya semakin terpinggirkan. Musim demi musim berlalu, Arthur kian terlempar dari tim utama, ia gagal merebut tempat inti dan lebih sering dipinjamkan ke klub lain, menandakan penurunan signifikan dalam karirnya di Turin. Menurut laporan Calcio Mercato, Juventus sudah mengeluarkan dana total sekitar 100 juta euro untuk Arthur. Angka ini terdiri dari biaya transfer sebesar 70 juta euro ditambah gaji kotor yang mencapai 30 juta euro. Sayangnya, pengeluaran sebesar itu tak sebanding dengan kontribusinya di lapangan. Alih-alih menjadi pilar tim, Arthur justru menjadi beban finansial yang mengganggu stabilitas keuangan klub. Dengan kontraknya yang masih berlaku hingga 2027, Juventus harus segera mencari cara untuk melepasnya. Langkah ini penting agar klub bisa mengurangi beban anggaran dan memberikan ruang bagi pemain baru yang lebih dibutuhkan. Arthur kini menjadi contoh nyata bahwa transfer mahal tak selalu menjamin kesuksesan. Juventus membayar harga tinggi untuk pemain yang pada akhirnya tidak cocok dengan kebutuhan taktik tim. Meski memiliki teknik individu yang baik, Arthur gagal menyatu dengan sistem permainan para pelatih Juventus. Ia tidak mampu beradaptasi dan akhirnya tidak pernah menjadi bagian penting dari tim. Kini, Juventus hanya ingin segera mengakhiri kisah ini. Kasus Arthur menjadi pelajaran berharga bahwa harga mahal bukan jaminan performa gemilang di lapangan hijau. Demi Juventus, Gleison Bremer datang paling awal jelang musim baru. Bek tengah asal Brasil, Gleison Bremer, menunjukkan komitmen penuh kepada Juventus dengan menjadi pemain pertama yang kembali ke markas latihan klub di Continassa, meskipun pramusim belum resmi dimulai. Sikap profesional Bremer ini menuai pujian, terutama mengingat kondisinya yang belum sepenuhnya pulih. Seperti dilaporkan oleh Tuttosport, Bremer ingin lebih dulu mempersiapkan kondisi fisiknya sebelum pemain lainnya berkumpul. Keputusannya ini diambil sebagai bagian dari upaya pribadi agar bisa tampil maksimal ketika musim Serie A 2025-2026 dimulai pada akhir Agustus mendatang. Pemain berusia 28 tahun itu sebelumnya mengalami cedera ACL, yang cukup serius pada Oktober 2024 lalu. Cedera tersebut membuatnya absen panjang dan melewatkan sisa musim lalu, termasuk berbagai pertandingan penting bersama Juventus. Meski telah bergabung kembali dengan skuad dan ikut dalam perjalanan ke Amerika Serikat untuk ajang Piala Dunia antar klub 2025, Bremer belum diberi menit bermain karena tim medis menilai ia masih membutuhkan waktu pemulihan tambahan. Kepulangan lebih awal ke Turin ini menegaskan tekadnya untuk kembali ke level terbaik. Dengan padatnya jadwal kompetisi musim depan, termasuk Serie A, Coppa Italia, Liga Champions, dan kemungkinan laga Supercoppa, kehadiran Bremer yang fit dan siap tempur akan sangat dibutuhkan oleh pelatih Igor Tudor. Jika proses pemulihan berjalan lancar, Bremer diharapkan akan kembali ke lapangan saat Juventus melakoni laga uji coba pramusim atau bahkan tampil sejak pekan pertama Liga. Upayanya ini menjadi simbol dedikasi, sekaligus semangat untuk membayar kepercayaan klub yang terus memberinya dukungan selama masa cedera. Timothy Weah selangkah lagi menuju Olympique Marseille. Juventus dikabarkan tengah berada di tahap akhir negosiasi untuk melepas Timothy Weah ke Olympique Marseille. Pemain asal Amerika Serikat itu memang santer dikabarkan akan hengkang dari Juventus, menyusul minimnya menit bermain yang ia dapatkan di musim lalu. Weah lebih banyak menjadi pemain pelapis dan belum mampu menunjukkan performa konsisten di skuad utama. Menurut laporan Black and White Red All Over, kesepakatan yang dijajaki adalah peminjaman selama 1 musim dengan disertai opsi pembelian permanen di akhir masa pinjam. Opsi pembelian tersebut diperkirakan berada di kisaran 15 euro hingga 20 juta euro, angka yang dinilai realistis untuk pemain yang masih berusia 24 tahun dan punya potensi berkembang. Weah sebelumnya menolak tawaran dari klub Premier League, Nottingham Forest, yang juga berminat merekrutnya. Penolakan tersebut diduga karena Weah lebih memilih bergabung dengan klub yang tampil di kompetisi Eropa dan menawarkan peluang lebih besar untuk berkembang di level atas, seperti Marseille. Kepindahan ke Liga 1 juga bisa menjadi momen kebangkitan karir sang pemain, mengingat Marseille kini tengah dalam proses membangun ulang skuadnya di bawah pelatih anyar. Bagi Juventus sendiri, keputusan ini juga menjadi bagian dari strategi perampingan skuad dan efisiensi finansial, di mana pemain yang tak masuk rencana utama dilepas untuk memberi ruang bagi wajah baru. Jika transfer ini terrealisasi, Weah akan mengikuti jejak sejumlah pemain Serie A yang hijrah ke Prancis, dan sekaligus membuka babak baru dalam karir profesionalnya. Juventus juga kemungkinan akan menyisipkan klausul penjualan kembali atau hak keuntungan dari transfer berikutnya, mengingat usia Weah yang masih muda. Juventus serius kejar Karim Adeyemi, targetkan penguatan sayap serang.
Dalam upaya membangun tim yang lebih kompetitif dan berenergi muda, Juventus kini mengalihkan perhatian mereka pada Karim Adeyemi, penyerang cepat milik Borussia Dortmund yang telah lama dikaitkan dengan Juve. Pemain timnas Jerman itu disebut-sebut sebagai salah satu target utama si nyonya tua di jendela transfer musim panas ini. Laporan dari Bavarian Football Works menyebutkan bahwa Juventus siap mengajukan penawaran sebesar 45 juta euro untuk memboyong Adeyemi ke Allianz Stadium. Nilai tersebut menunjukkan keseriusan manajemen klub dalam membenahi sektor serang, khususnya di sisi sayap yang dinilai masih kurang tajam. Adeyemi dikenal sebagai pemain yang punya kecepatan tinggi, mampu mengeksplorasi ruang di sisi lapangan, serta punya insting gol yang tajam. Ia juga bisa dimainkan di berbagai posisi menyerang, mulai dari sayap kiri, kanan, hingga sebagai penyerang kedua. Hal ini membuatnya menjadi sosok yang fleksibel dan cocok dengan gaya permainan yang ingin diterapkan pelatih Igor Tudor. Kehadiran Adeyemi dinilai penting mengingat Juventus tengah mempersiapkan regenerasi lini depan. Beberapa pemain seperti Filip Kostic, Timothy Weah, hingga Dusan Vlahovic-Santer dikabarkan akan dilepas. Karena itu, perekrutan Adeyemi akan dibarengi dengan penjualan sejumlah pemain demi menjaga neraca keuangan klub. Jika Dortmund bersedia membuka negosiasi, bukan tidak mungkin Juventus akan mempercepat proses perekrutan. Dengan usia yang masih 23 tahun dan pengalaman bermain di Liga Champions, Adeyemi bisa menjadi investasi jangka panjang yang sangat berharga bagi proyek jangka menengah Juventus. Perkuat pertahanan, Juventus incar Lucas Vazquez secara gratis. Juventus dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah untuk merekrut Lucas Vazquez pada musim panas ini. Menurut Tuttosport, bek sayap serba bisa asal Spanyol tersebut menjadi target Bianconeri setelah kontraknya dengan Real Madrid resmi berakhir. Pemain berusia 34 tahun itu disebut masih ingin melanjutkan karir di Eropa, menolak tawaran dari Liga Pro Saudi, mirip seperti keputusan Luka Modric yang memilih hijrah ke AC Milan. Juventus melihat sosok Vazquez sebagai tambahan berpengalaman yang ideal untuk memperkuat lini belakang mereka. Kebutuhan Juventus akan pemain di posisi bek kanan semakin mendesak, terutama karena minat dari klub-klub besar terhadap pemain muda mereka seperti Nicolo Savona dan Alberto Costa, yang sedang dibidik Newcastle United dan Porto. Meski sudah berusia di atas 30 tahun, Lucas Vazquez dianggap mampu memberi kontribusi besar dalam jangka pendek berkat pengalamannya di Liga Champions. Musim lalu, ia tampil sebanyak 52 kali di semua kompetisi bersama Real Madrid, mencetak 2 gol dan menyumbang 8 assist, memanfaatkan peluang saat Dani Carvajal absen karena cedera. Selama membela Real Madrid, Vazquez mencatatkan total 402 penampilan dengan torehan 38 gol dan 73 assist. Ia juga menjadi bagian penting dari berbagai keberhasilan Los Blancos, termasuk 5 gelar Liga Champions, 5 trofi La Liga, serta sejumlah trofi domestik dan internasional lainnya. Kemampuannya bermain di berbagai posisi, mulai dari bek kanan, bek tengah, hingga sayap kanan, menjadikannya aset taktis berharga dalam skema 3-4-2-1 milik Igor Tudor, pelatih Juventus saat ini. Tak hanya fokus pada lini belakang, Juventus juga bergerak aktif di sektor lain untuk memperkuat tim secara keseluruhan. Mereka tengah mengincar bek tengah tangguh seperti Jeff Chabot dari Stuttgart.